Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Hari ini kita akan membahas masalah pendidikan keluarga dan masyarakat. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu masalah tujuan berkeluarga. Adapun tujuan berkeluarga atau menikah adalah 1. Melaksanakan sunnah Rasul. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa tujuan utama berkeluarga atau menikah adalah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Dan alangkah lebih baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ialah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Sebagaimana hadis Nabi, menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846, disahihkan Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 2383. 2. Menyempurnakan agama. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain bagaimana? Yaitu melalui berbagai macam ibadah teman-teman. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. 3. Mengikuti perintah Allah. Sebagai makna firman-Nya, "Wankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim." Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hambamu sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan menyempurnakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. 4. Mendapat keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah, tentunya termasuk pula keturunan yang soleh dan solehah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surah An-Nahl ayat 72. Selanjutnya, kewajiban orang tua dalam mendidik, memenuhi ekonomi dan kesehatan keluarga. Apa saja sih kewajiban orang tua terhadap anak? Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mana undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 undang-undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yaitu 1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik. 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, minat, dan bakatnya. 3. Mencegah anak menikah pada usia dini. 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Adapun dalam bidang ekonomi dan kesehatan, maka orang tua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan. Karena kesejahteraan sangat dibutuhkan agar terbina satu keluarga yang bahagia. Ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang pangan, tempat tinggal yang baik, dan biaya pendidikan. Selanjutnya, edukatif yang perlu ditanamkan orang tua pada anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagaimana mengutip pada makalah Jana dan kawan-kawan yang berjudul Kebiasaan Edukatif yang perlu ditanamkan orang tua pada anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, diantaranya adalah 1. Membina kerukunan pergaulan anak dengan saudaranya dan teman sebaya. 2. Tidak membeda-bedakan masalah agama, status, jasmani, dan suku bangsa. 3. Menemani anak dan membatasi menonton televisi dan gadget. 4. Menemani anak waktu belajar. 5. Membatasi membaca komik dan cerita terlarang. 6. Mengantisipasi dan mengawasi keterlibatan pada obat terlarang. Selanjutnya, metode pendidikan anak sebelum lahir dan balita. Emang bisa
bisa ya anak dididik dalam kandungan? Ada tidak yang terlintas di pikiran seperti itu? Tentu saja bisa teman-teman. Kemudian persoalan yang biasanya muncul berikutnya adalah bagaimana cara mendidik anak dalam kandungan? Nah, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Merujuk pada pendapatan yang dikemukakan oleh Evelyn van der Kart and Mark Schleyer yang menemukan beberapa metode pendidikan sebelum lahir sebagai berikut. 1. Memperdengarkan kata-kata tertentu seperti kata tepuk, usap, dan lain-lain. Dalam pendidikan agama Islam juga bisa loh teman-teman, yang mana kata-kata yang diperdengarkan sebaiknya kata yang dapat mengembangkan pengakuan keimanan anak dalam rahim, seperti Allah, Muhammad, Bismillah, Alhamdulillah, dan lain-lain. 2. Bercerita dan bernyanyi dengan cara sedikit membesarkan suara. Bagi umat Islam harus memilih cerita yang dapat menanamkan iman kepada Allah. Bagian cerita dapat diambil dari cerita Nabi dan Rasul, sahabat Nabi, dan lain-lain. Kemudian, apa saja sih metode pendidikan anak usia balita? Nah, diantaranya adalah ada metode keteladanan, metode kisah, dan metode langsung, yaitu dengan cara mempergunakan tuntutan, nasihat, bukan manfaat dan bahaya-bahayanya. Contoh, tidak boleh ya nak mengambil barang orang lain, atau nak, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya, metode pendidikan anak pada masa anak-anak dan remaja. Adapun metode pendidikan anak dan remaja menurut pandangan Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Ahmad Falah dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Kurikulum dan Pendidikan Anak dan Remaja Perspektif Ibnu Khaldun, yaitu menitikberatkan pada epistemologi keilmuannya, yaitu Al-Hadis dan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Metode ini dilaksanakan dalam dua cara teman-teman, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, bahwa guru harus sebagai contoh dan teladan bagi anaknya. Adapun secara tidak langsung, yaitu mengajarkan anak kisah-kisah dan cerita-cerita yang baik yang diambil dari uswatun hasanahnya. Selanjutnya, metode pendidikan anak menjelang masa dewasa. Di sini kita akan mengambil pendapat dari Buddha aja ya teman-teman. Menurut Buddha dalam bukunya, bahwa metode pendidikan orang dewasa yang paling menonjol diterapkan oleh Nabi adalah metode diskusi dan tanya jawab. Tujuan Nabi menerapkan metode ini adalah agar mengarahkan peserta didik atau para sahabat memancing antusiasme mereka supaya mencari jawaban dan mendorong mereka mendaya gunakan pikiran untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.